Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, qadarullah, saat ini kita bisa berjumpa dalam acara pengajian online Persis TV dipiaduk dengan tema COVID-19 beserta dampaknya. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Itrosita. Pada hari ini insya Allah akan berbincang bersama narasumber kita, Daiyah Jamiah Persistri, yaitu Ibu Dokteranda Hajah Rohimah Bahrum. Ibu Dokteranda Hajah Rohimah Bahrum adalah mantan Ketua PD Persistri Kota Bandung selama 2 kali masa jihad. Dan sampai sekarang pun beliau masih menjadi Tashkil PD Persistri Kota Bandung sebagai Kabidgar Binbang organisasi. Selain menjadi Tashkil, saat ini beliau merupakan Daiyah PP Persistri dan Daiyah PD Persistri Kota Bandung. Ikhwatu iman rahimakumullah, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus tersebut pertama kali dikenal di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Awal tahun 2020, seluruh dunia terguncang oleh penyakit yang mematikan tersebut yang bernama Corona atau COVID-19. Dan sekarang virus tersebut telah berada di negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Virus tersebut berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat, diantaranya dengan adanya libur sekolah, himbauan larangan yang melibatkan kerumunan manusia, termasuk kegiatan keagamaan. Dan yang terkini adalah kebijakan pemerintah tentang karantina parsial. Nah, itulah Bu Rohimah keadaan negeri kita sekarang ini seperti itu. Sehingga dengan kasus tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita di Jamiah, baik itu anggota maupun simpatisan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pendapat Ibu Rohimah mengenai COVID-19 sehingga dengan keadaan virus tersebut dapat menghentikan kegiatan Jamiah, dapat menghentikan kegiatan jihad lainnya. Padahal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong kita. Mangga Bu Rohimah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan qadarullah juga pada hari ini saya bisa bertemu dengan pemirsa. Pertanyaan dari Bu Yit, bagaimana sikap kita dalam mensikapi COVID-19? Jelas ya, kalau kita berbicara pada masa ini, yang namanya COVID-19 itu adalah hanyalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, dan dia lagi bersujud, lagi bertasbih dengan apa yang diperintahkan oleh Khaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu ya, dia tidak mungkin bisa bergerak, tidak mungkin bisa mengguncangkan dunia kalau tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kata yang bisa saya ungkapkan, sekecil apapun debu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Allah tidak mengizinkannya, dia tidak akan berpindah. Apalagi ini, sekecil apapun COVID-19 ini, kalau Allah tidak memerintahkannya, dia tidak akan bisa bergerak. Jelas bahwa COVID-19 ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu dia adalah makhluk yang makhluk itu selalu taat dan sujud pada Allah, yang saya katakan tadi ini diungkap dalam surat An-Nur ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yusabbihu man fis samawati wal ardi wa tayru syafat qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima ya'malun. Tidakkah kau perhatikan bahwa semua apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu It, COVID-19 ini adalah datang, dia lagi melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ke seluruh dunia. Kenapa dia datang? Kalau kita bertafakur, apapun yang datang dari Allah, ya, baik saro ataupun doro, pasti itu jadi kebaikan untuk kita. Tidak ada yang jelek, apapun yang datang dari Allah, pasti itu yang terbaik, termasuk COVID-19 ini. Kalau kita bisa tabah, bisa menerimanya, itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita yakin bahwa kita seorang yang beriman, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini hal itu. Kita kena bahwa dengan surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim. Wa amal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Yudilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudilu bihi ila fasiqin. Orang yang beriman bedanya dengan orang kafir. Ketika didatangi COVID-19 ini, orang yang beriman dia akan mengatakan annahul haqqum mir rabbihim. Ini adalah hak. Ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita terima, semoga ini menjadi kebaikan. Dan insya Allah hikmahnya akan lebih besar kalau kita bisa tabah menerima ini. Kita umat Islam, kita orang yang beriman, harus tampil beda dalam segala halnya dengan orang kafir. Kalau orang kafir mengatakan mada aradallahu bihada masalah, yudilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudilu bihi ilal fasiqin. Apa-apaan Allah membuat COVID seperti ini, menyesatkan banyak umat. Tidak sedikit juga pada saat ini orang yang kelaparan. Yudilu bihi katsira. Kalau di antara umat Islam banyak orang yang tidak ngaji, ngajinya tertutup, masjidnya tertutup gitu ya. Kita berkunjung ke rumah saudaranya juga, saudara tidak menerima kunjungan kita. Dan saudara ingin berkunjung ke kita, kita juga tidak menerima kunjungan mereka untuk sementara ini. Kalau orang kafir mengatakan yudilu bihi katsira wa yahdi menyesatkan, kecuali pada orang yang fasik. Kita orang yang beriman tidak berpendapat seperti itu. Pasti ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, lihat ini ya. Allah lagi memperlihatkan kegagahannya. Allah lagi memperlihatkan kemuliaannya. Allah lagi memperlihatkan kekuasaannya dengan COVID ini. Allah lagi memperlihatkan rahmat dan karunia-Nya. Kenapa Allah memperlihatkan kegagahannya? Karena pada hari ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, qalilun ma tashkurun, qalilun ma tadhakkarun, qalilun ma tatafakkarun. Sedikit sekali orang yang bersyukur, sedikit sekali orang yang berpikir, sedikit sekali orang yang berpikir. Mereka kebanyakannya apa? Kebanyakannya mereka merasa gagah perkasa dengan apa yang dia sandang. Dengan ilmunya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, seolah mereka pada hari ini sedang mengatakan anna rabbukumul a'la. Seperti hanya yang dikemukakan oleh Fir'aun. Apa yang tidak bisa untuk saya? Maka Allah tidak ridho melihat orang-orang yang seperti itu. Allah hanya mengutus makhluknya, makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh kita, tapi mengalahkan seluruh dunia. Jadi kata Allah, mana yang Anda banggakan? Ilmu yang bisa melawan COVID-19, ya, harta, jabatan, semuanya nggak ada apa-apanya. Inilah kegagahan Allah, gitu ya Bu. Ya seperti itulah. Dan kita yakin untuk selanjutnya, sekali lagi saya katakan, tampil bedalah untuk orang yang beriman. Yang pertama, annahul haqqum mir rabbih. Itu adalah hak datangnya dari Allah, pasti yang terbaik. Yang keduanya, jadilah dengan COVID-19 ini
kita orang yang beriman jadi orang yang dikagumi Allah dan dikagumi oleh Rasulullah. Kenapa dikagumi Allah dan Rasulnya? Karena Rasul mengatakan ajaban lil mu'minin. Saya kagum dengan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan semuanya jadi baik. Kemudian juga mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak terjadi, tidak ada pada seorang pun kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin. Apa yang tidak ada itu? Tidak asobat sarau syakaro. Orang mukmin itu bila diberikan kebahagiaan dia harus selalu bersyukur. Wa idza asobat hudarau sabar. Pakana khairun lah. Apabila diberikan kemadaratan, kepapaan, maka dia bersabar. Khairun, maka itu kebaikan juga untuk dia. Jadi untuk orang yang beriman, apapun yang Allah berikan tidak ada yang terjelek. Tinggal kita bisa mensikapi itu jadi pahala atau tidak, termasuk ya. COVID-19. Iya, ya Bu Rahimah. Tadi Bu Rahimah katakan bahwa keadaan ini adalah rahmat, keadaan ini adalah kasih sayang, keadaan ini adalah karunia Allah. Tapi sekarang kan kita jadi tidak bisa mengaji, kita tidak bisa berkegiatan lagi di jamiah, kemudian terutama bapak-bapak tidak bisa berjamaah sholat di masjid, tidak bisa jumatan di masjid, tidak bisa taklim bersama lagi. Kemudian dan kenyataannya sekarang kita sedang berada dalam kerugian terutama di bidang ekonomi ataupun di bidang kesehatan. Nah itu bagaimana Bu Rahimah? Dikatakan ini sebagai karunia, sebagai rahmat Allah, sebagai kasih sayang Allah. Betul Bu, ya. Itu sebagai karunia dan sebagai rahmat Allah yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Kalau kita datang berkumpul ke masjid, kita inginnya apa? Ingin ridho Allah kan? Dari ridho Allah pasti ingin pahala. Kita ngaji yang diharapkan ridho Allah. Dari ridho Allah pasti ingin pahala. Jangan punya pendirian bahwa ketika kita meninggalkan masjid, walaupun ada hadis yang mengatakan, dan hadis ini sahih, ya. Seandainya kalian tahu katanya padilah sholat berjamaah di masjid, maka pasti kalian akan berusaha untuk pergi ke masjid walaupun sambil merangkak. Itu saking padilah-padilahnya berjamaah di masjid. Pada saat ini itu diputus. Tapi saya ingin membuktikan apakah dengan putusnya sholat berjamaah di masjid, sholat Jumatan di masjid, kita ngaji di masjid terputus, apa putus juga rahmat Allah? Tidak putus juga rahmat Allah. Allah tetap akan menurunkan rahmatnya. Kenapa? Karena kita meninggalkan masjid ini juga bukan dengan sengaja saya benci masjid. Tapi kondisi yang memerintahkan demikian. Ya, kondisi yang memerintahkan demikian. Ketika kita dianjurkan untuk tidak berkerumun di masjid, termasuk itu sholat berjamaah, dan kita sudah dawam sebenarnya, sholat di masjid sudah dawam, Jumatan sudah pasti dawam, berjamaah sudah dawam, ngaji juga kita sudah dawam. Rasul mengatakan, siapa yang sudah dawam, seandainya suatu hari ada halangan, dia tidak bisa melaksanakannya, maka dari dawamnya itu dia tetap dapat pahala. Dari mana dapat pahalanya? Dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Kalau sekarang kita rugi, memang Allah lagi menguji kita. Rugi ya, orang yang jualan gak bisa jualan. Kadang-kadang ini Allah lagi memberikan azab apa-apa kepada kita. Sampai-sampai orang itu ada yang mencari untuk makan sore dengan usaha di pagi hari. Sekarang pagi-paginya dia gak bisa berjualan karena gak ada yang beli. Orang yang mau belinya juga pada takut. Mana rahmat Allah? Nah ini. Kalau kita mengatakan annahul haq mir rabbi, itu adalah kebenaran dari Allah. Jangan khawatir masalah rizki yang Allah berikan. Min ghairi layatasi, pasti tidak akan ada orang yang tidak makan sepanjang kita berpegang kepada berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu tidak akan ada satu yang dikhawatirkan.
Ya, alhamdulillah Bu Rohimah, kita menjadi paham ya. Sekarang ini ada pertanyaan yang menarik Bu Rohimah dari teman kita ya, yang bertanya tentang kata corona. Gitu. Saya juga menyaksikan atau mendengar kata-kata corona itu di medsos Bu Rohimah banyak bertebaran ya. Katanya corona itu artinya stay at home, diam di rumah, dan ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Bagaimana ini penjelasan ayat tersebut Bu Rohimah? Kemudian apakah kata corona itu berasal dari bahasa Arab? Nah, itu. Mangga Bu Rohimah. Iya betul. Ya betul Bu. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33 ada kalimat waqarna fi buyutikunna wala tabarruzna tabarrujal jahiliyah. Diamlah engkau di rumah-rumah kalian, kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan engkau bertabarruz seperti tabarruznya jahiliyah. Nah, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali pemirsa, antara kalimat corona yang merupakan virus corona sekarang atau COVID-19 dengan kalimat corona yang ada di dalam Al-Quran. Karena corona dalam Al-Quran itu bukan corona, tapi wakorna fi buyutikunna. Itu berasal dari kalimat koro, yakoru, kauran, koirun, makurun, kor. Itu fil amar. Kor itu nunnya dari mana? Nunnya itu adalah domir untuk antuna. Asalnya kor, koro, koru, kori, koro, korna. Jadi jauh, bukan artinya virus arti korna tersebut gitu ya. Korna itu adalah berdiamlah para perempuan di rumah kalian. Ciptakan rumah itu adalah baiti janati, karena ibu adalah pendidik yang pertama dan utama yang bisa menciptakan rumahku adalah surgaku. Wala tabarruz kama tabarruzal jahiliyah. Tabarruz kama tabarruzal jahiliyah. Jangan kau bertabarruz seperti tabarruznya orang jahiliyah. Jadi itu tidak ada sama sekali ya Bu Rohimah ya hubungannya dengan virus. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang kita menjadi terang benderang dengan kata corona. Ini juga ada pertanyaan yang berikutnya, ya Bu Rohimah. Bagaimanakah sikap Jamiah Persistri Kota Bandung sekarang atas situasi corona ini? Mangga Bu Rohimah. Ya pemirsa, untuk Persistri khususnya Persistri Kota Bandung gitu ya, dengan situasi corona seperti ini, tentu sama dengan orang-orang yang ada di luar atau siapapun yang ada di luar, kita diam diri di rumah, memberhentikan semua kegiatan, semua program, termasuk di Persistri itu ada program musab berhenti juga, musker berhenti juga Bu It, tamhid berhenti juga, PA juga berhenti gitu. Jadi karena apa? Bukan artinya rugi, kita sedang menghimbau pada mereka yang ada di cabang-cabang ya, kita berpindah jihadnya ke rumah. Jihadnya ke rumah, kita berpindah. Kemudian sekaligus saya menghimbau ya kepada orang-orang yang ada di cabang khususnya Kota Bandung yang Persistinya sudah ada di 29 cabang. Tinggal satu lagi yang ada ya, silahkan ibu-ibu istilahnya mengaji di rumah dekat dengan anak, suami dijadikan imam, kapan lagi kita ada suami, ada anak, dan ada kita sendiri gitu ya. Ciptakan dalam suasana corona ini baiti janati, itu ibu yang paling penting. Dan saya himbau juga pada ibu-ibu yang ada di seluruh PC gitu ya, karena kita bergerak juga bukan hanya dalam dunia pengajian ataupun dalam dunia dakwah, tapi dalam sosial juga. Maka kami himbau orang yang memiliki kelebihan rezeki ya, kita empati terhadap orang lain, menyisihkan sebagian rezekinya, dan PD sudah menghimbau kepada seluruh cabang seperti itu. Yang terakhir Bu Rohimah, Bu Rohimah dipersilakan untuk menyampaikan pesan kepada ibu-ibu dan kepada semuanya berkenaan dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Mangga Bu. Terima kasih Ibu Iit. Ada pesan dari saya untuk ibu-ibu semua.
sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa COVID-19 ini kalau mau dijadikan sebagai rahmat dari Allah adalah rahmat, karena COVID itu hanyalah sebuah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu juga kita ada ikhtiar, maka ikhtiar yang paling tepat kita berdiam diri di rumah pada ibu-ibu semua yang biasanya keluar rumah, maka berdiam dirilah di rumah. Kemudian juga ya kita ciptakan baiti janati, jangan lupa juga lebih dekatlah pada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini bisa cepat-cepat dihilangkan dari permukaan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun menurut prediksi manusia itu sampai awal Juni, dan kita sudah resah sejak sekarang menghadapi Ramadan. Bagaimana Ramadan nggak bisa taraweh, bagaimana nanti Idul Fitri kita nggak bisa salat Id, juga nggak bisa pulang kampung, apalagi ahli bisnis dan lain sebagainya, mereka sudah galau. Ya, dekatlah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menurut Allah corona kok berhenti, pasti itu berhenti ya. Karena dia pasti bersujud bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa khusus ya dalam menghadapi corona ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayil asqami. Sepanjang corona ini berjalan, tolong kepada pemirsa dimanapun berada, dawamkan doa itu. Semoga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Selesai acara kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohimah yang telah memberikan pencerahannya kepada kami. Teriring doa, jazakumullahu khairan. Dan yang terakhir dari saya ada pantun sedikit. Hidup ini karunia, banyak bersyukur kepadanya. Bencana corona mendunia, banyak yang panik karenanya. Semoga kita tidak termasuk yang panik ya ibu-ibu salehah. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.